Selamat malam. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno itu sebenarnya udah lama tuh, udah dalam beberapa episode yang lalu tuh dibahas terus menerus. Jadi kalau yang disampaikan tadi jelaskan pasal. Soalnya ngeri juga Pak, kalau sampai P21 artinya Pak Ugro mengatakan ini negara mafia. Itu kan Ini baru pernyataan pertama kali disampaikan oleh Pak Ugro. Itu kan persangkaan yang buat menurut saya inilah jangan sampai masyarakat tuh jadi bingung. Karena kan sudah jelas pihak Polda juga sudah menyampaikan dasarnya apa, alasannya apa dalam RJ udah jelas. Kalau mau bertanya datang ke Polda. Jadi saya tidak berharap ini dibahas di publik lagi. Masalah tadi yang disampaikan pun pasalnya pencabutan laporan. Itu kan dibaca tadi. Saya bukannya mau izin ya. Bukan Pak, pencabutan LP maksudnya? pencabutan LP, bukan bicara pencabutan status tersangka. Kan ini berbeda. Sehingga saya tidak mau mengkomentari karena ini tidak apple to apple. Jadi maksudnya kalau pencabutan laporan, maka status tersangka yang lain tetap sah? Nggak ke sana, Mas Aiman. Karena rezim yang dipakai kan itu kan yang sekarang KUHP baru. Padahal di situ kan berulang-ulang kita sampaikan ada namanya peraturan peralihan pasal 361. Di mana akhirnya menggunakan KUHP lama, kan seperti itu. Di mana akhirnya menggunakan Perpol 18 tahun 2021. Dan saya pikir ini semua udah selesai kemarin kita bahas dalam beberapa episode kemarin. Jadi saya pikir kalau hari ini saya diundang dan saya diminta untuk memberikan komen, saya akan fokus kepada bagaimana kita menyajikan nanti persidangan yang baik. Kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai, kok tahu bla bla bla. Ya, tapi begini, karena ini harus di-clearkan. Karena Pak Ugro adalah mantan pejabat tinggi Polri, Wakapolri, yang kemudian sangat meyakini dengan pemahaman hukumnya dan pasal yang dipahaminya, bahwa ketika kasus ini sampai P21, maka ada permasalahan hukum di situ yang dipaksakan. Bahkan Pak Ugro menyatakan bahwa ada negara mafia di situ. Nah, kalau sampai ini terjadi dan P21 dan sampai kemudian persidangan, maka narasi tersebut kan akan terus muncul. Nah, makanya saya ingin tanya pada Prof. Firman, bagaimana Prof. Firman menjelaskan secara ringan kepada publik soal ini? Itu kan sebenarnya yang menjelaskan harusnya Pak Ugro. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, maka seluruh prosedur yang dilakukan secara terbuka ini selama setahun ini kan sudah bisa kita lihat. Ya, jadi artinya apa yang disampaikan dalam konferensi pers di Polda juga saya sudah cermati kok, terbuka kok informasinya kenapa ini dicabut status tersangkanya dan sebagainya. Jadi nggak ada terkaitan dengan disampaikan oleh izin Pak Ugro mengenai masalah pasal-pasal yang disampaikan, pencabutan laporan polisi misalnya. Jadi biar ini clear kepada masyarakat, itu domain daripada jaksa dan penyidik hari ini. So biarkan kalau ada pertanyaan tanya ke beliau. Tidak di sini dibahas. Maaf, mungkin bisa saja laporan polisi udah dicabut belum? Tidak, Pak. Masih ada? Masih ada. Oh, berarti RJ belum selesai ya? RJ terhadap beberapa orang yang sudah menyampaikan permohonan RJ sudah dilakukan, Pak. Itu bukan kata Firman. Itu kata penyidik di Polda Metro Jaya, Pak. Jadi saya pikir gini, saya tidak bermaksud untuk berdebat dengan Pak Ugroseno. Saya hormati beliau sebagai tapi seorang. Harus dijawab, betul, harus dijawab. Tapi saya jawab tadi, ini tidak ada kaitannya dan tidak apple to apple. Yang dibaca tadi pencabutan laporan polisi, yang kita kan pencabutan status tersangka. Pencabutan laporan polisi dengan pencabutan status tersangka. Itu beda pasal. Beda, gitu loh. Di dalam pasal di dalam KUHP kan ada bicara status tersangka. Ya itu silakan. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi silakan. Saya membaca secara eksplisit ya KUHP. Silakan. Tidak ada pencabutan status tersangka. Apa saya yang salah atau KUHP yang salah, saya nggak tahu. Nah, sebaliknya, saya juga bertanya, apakah jika proses ini secara teknis jadi mundur akibat ada suatu persoalan misalnya perlu waktu lebih lanjut, karena kan banyak kan, sorry nih ya, saya jadi harus mundur ke belakang. Apa? Banyak saksi, banyak alat bukti dan sebagainya, sehingga memerlukan waktu dan sebagainya. Saya tanya, apakah ada yang mengatakan setelah 14 hari batal demi hukum? Saya tanya balik. Coba terjawab. Sehingga maksud saya gini, ya malam ini saya pikir kita lihat aja ke depan. Karena kan semua orang pengen membuktikan juga kan. Pak Jokowi nanti melalui kejaksaan, melalui jaksa penuntut umum akan menyampaikan, jaksa akan mewakili Pak Jokowi.
Dia sebagai pengendali perkara ini dia akan membuktikan. Ini menjadi lama menurut hemat kami ya. Menurut hemat kami ini jadi lama karena banyak bukti, banyak saksi, banyak ahli. Sehingga ketika nanti jaksa, saya harus memberikan apresiasi kepada jaksa dan kepada negara. Ketika nanti jaksa P21 kan bukan ketakutan yang terjadi, tetapi saya melihatnya ini prudent. Saya melihatnya bahwa ketika mereka P21, maka pada waktu persidangan mereka dengan mudah akan melihat mendudukkan persoalan ini dan membuktikannya di persidangan. Karena forumnya di persidangan, Mas Aiman. Jadi buat saya ini ya karena saya dari tadi hilir mudik gitu kan, bolak-balik bola. Jadi saya pikir saya tidak mau menjawab lebih jauh. Mohon maaf, ya artinya bukan saya tidak menghargai, tapi buat saya ini forum lain. Oke. Karena kenapa? Saya diundang di sini kan tentu saya untuk menjaga hak-hak Pak Jokowi. Judulnya kalau nggak salah ijazah Pak Jokowi asli Rolls Royce CS apa? Rekayasa. Nah, saya nggak mau sebut itu ya kan. Gitu. jadi kita balik ke situ gitu loh. Ya, Kalau balik ke situ maka kita ikutin. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Mas Aiman, jika ini P21 kita harus mengapresiasi jaksa. Kenapa? Karena mereka bisa menerima ini sesuai dengan hukum yang ada. Mereka bisa mendudukan ini dengan baik. Dan masalah lama dan sebentar itu tidak mengatakan keadilan itu harus dihentikan. Tidak. Karena ada dugaan fitnah dan pencemaran yang baik dan juga melalui ITE yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga melanggar pidana. Jadi sesingkat itu. Jadi saya pikir kita harus edukasi masyarakat supaya jangan sampai hingar-bingar. Karena kenapa? Ini tadi dipertontonkan ada begini, ada begitu, ada somasi, ini ya boleh-boleh aja somasi karena itu saya setuju tadi dengan Bung Aswan. Bu Elida. Bu Elida, oke. Mengatakan bahwa itu sedang mengasah atau menguji mens rea. Boleh-boleh aja. Tidak dilarang, kecuali dilarang kalau kamu masuk ke laporan pidana dilarang somasi. Kan gak ada larangan. Tetapi pengalaman mengatakan sebaiknya kita berikan somasi supaya meyakini bahwa dia ini secara sengaja apa secara nggak sengaja. Tapi saya nggak mau ngebahas lebih lanjut karena ini bukan domainnya kami. Kalau Prof Firmanto bahas soal somasi, saya bisa bantah lagi nih Prof ini lebih Firmanto. Kepada saya diundang. Jangan menggiring opini yang bukan. Anda bukan kuasa hukumnya Rismon. Mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya. Saya kuasa hukumnya Topi Merah. Saya punya hak untuk membantah Anda. Makanya saya mau bertanya. Jadi kalau Anda mau ikut-ikutan bahas somasi, ayo kita diskusi soal somasi sampai pagi. Ayo saya jabanin gitu. Tidak ke situ rekan. Saya mau menyampaikan, tadi sebenarnya sudah disampaikan sama masnya, Mas Imam. Topi Merah. Menyampaikan sebenarnya saya nggak ada urusan dengan menguji jasa asli dan kalau nggak saya salah dengar ya, kira-kira gitu ya. Saya nggak ada urusan menguji jasa Pak Jokowi asli dan palsu kan gitu ya. Bener nggak? Bisa dijawab mungkin? Enggak, jangan melintir-melintir. Enggak. Saya nggak mau melintir. Supaya ini ketarik ke saya apa tidak? Kalau ketarik ke saya, yang bisa menentukan asli atau palsu kan pengadilan ya Pak. Jadi saya itu meneliti, kebetulan penelitian saya hasilnya mirip dengan penelitian 11.000 triliunnya Pak Rismon, seperti itu. Ya. Waktu masih waras itu. 11.000 triliun palsu menurut Bang Rismon waktu itu. Iya, makanya kan berarti kan dia tidak berbicara sekarang mengenai karena Pak Rismon sudah mencabut kan, sudah mengatakan dia RJ kan. Artinya kalau beliau memeriksa RJ-nya Pak Rismon berarti kan sudah ada perubahan. Sesederhana itu kita harus melihatnya sehingga kalau tadi rekan menyampaikan, wah saya kuasa, oke. Ya, oke aja. Tetapi saya mau ngasih tahu, beliau udah menyampaikan saya nggak ada urusan dengan asli palsunya ijazah Pak Jokowi. Sehingga saya pikir gak usah saya bahas. Sebenarnya kalau dia tadi mengatakan, iya saya sebagai ahli baru misalnya, ini kita berandai-andai ini, main gila aja dah, kira-kira gitulah. Saya akan menyampaikan hal yang perlu saya sampaikan. Tetapi kalau ternyata saya cermati, saya deketin tadi, saya dengerin benar. Gak ada. Jadi saya pikir gak ada urusan. Gak ada pelanggaran hukumnya. Bukan. Gak ada yang membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Oke. Tidak asli gitu. Kalau kita kembali tadi, karena ini harus klarifikasi. Pak Ugro ada yang mau sampaikan? Sedikit saya luruskan tadi apa yang dikatakan Prof tadi bahwa diatur di pasal 62 ayat 2 KUHP baru. Yang mana nih? Tentang masalah penghentian 14 hari waktu yang tadi katakan. Iya, tapi kan tidak ada di situ katakan jika lewat 14 hari habis itu batal demi hukum. Ya, sebentar dulu. Setelah diberikan waktu 14 hari tidak bisa dikembalikan, maka ada pedoman Kejagung 1/2026. Dan di pasal 5155 juga disebutkan ada waktu 30 hari. Itulah. Tapi sebentar dulu, jangan dipotong. Kalau sudah waktu itu terlewati, maka SPDP itu dikembalikan.
Artinya tidak ada berkas perkara yang masuk di kejaksaan itu. Maka konteksnya itu saya tidak bicara SP3 gitu loh ya. Jadi itu aturannya. Ya, Jadi jangan dibilang tidak ada aturan secara formal gitu loh ya. Ada aturan itu. Pasal 62 ayat 2 di KUHP yang baru 2025. Nah, itu yang penting Prof ya. Jadi supaya lurus semua ini. Jadi sekarang kalau dihitung udah 3 bulan lebih nih. Nah, gitu. Oke, Prof. Pak Ugro, silakan. Jadi gini, sebetulnya kalau mau disiplin dalam laporan polisi, kemudian diperkirakan ingin mencabut terlapor, ya. Pada saat pertama kali laporan tanggal 30 April 2025, harusnya dibikin 8 LP. Jangan sampai Terpisah-pisah. iya satu-satu. Oke, kalau satu LP menurut Pak Ugro satu RJ saja semua batal. Satu LP, satu terlapor, satu RJ masih max. Tadi diakui oleh Prof Firman bahwa LP-nya yang dicabut, betul Prof ya? Status tersangkanya. Oh, status tersangka. LP-nya tidak dicabut. Jadi gini Mas. Dan sebelum kami masuk ke dalam LP kan ada tim yang mengakses. Iya, iya, iya. Kita sampaikan ada nih seperti ini peristiwanya. Kira-kira alat buktinya ini nih. Masuk nggak? Jadi tersangka dicabut, LP-nya enggak Pak Ugro? Iya, gitu loh. Jadi gini, kalau lapor polisi, ya kan polisi kan biasanya juga melihat siapa yang datang nih. Wah, ini pengacaranya cukup kuat misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang juga ada rasa, wah ini enak nggak enak. Pasal 310, 311 itu nggak bisa digabung. Iya. Kalau 310 ya ambil 310. Kalau ambil 311, 311 gitu loh. Makanya kalau saya lihat pertama kok tersangka terlapornya kok banyak. Apa ada penghinaan atau katakanlah mungkin ada LP pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama, satu otaknya, satu yang melakukan, satu membantu melakukan, ya kan? Nah ini nggak bisa seperti itu kecuali perampokan seperti itu ya. Makanya ini penerapan pasalnya dari awal sudah ragu-ragu saya. Makanya kalau ini idealnya memang mau dicabut satu-satu, pasalnya jelas misalnya. Kemudian terlapornya satu orang satu LP. Mungkin yang dikatakan tadi benar sama beliau bahwa ini bisa dicabut status tersangkanya dan sekalian laporan polisi. Kalau perannya jelas. Loh, iya perannya jelas. Satu misalnya, ini kalau kita bicara perampokan gitu ya, ada otaknya, ada yang membantu, ada yang dan seterusnya ke bawah. Itu kan satu pasal. Nanti kan jungto itu. Iya, oke. 55, 56 KUHP seperti yang dulu ya. Nah, itu kalau tapi kan nggak mungkin perampokan di RJ. Ini kan perkara ancaman di bawah 5 tahun nih. Ya. Seperti itu. Jadi saya katakan yang dicabut itu laporan polisinya, bukan yang dicabut status tersangkanya satu persatu. Bagaimana nanti merubah berkas perkara dari awal tanggal 30 April 2025 dibongkar lagi itu sepanjang skripsi diketik ulang lagi. Dihapus-hapusin nama-nama yang terus nanti jadi saksi mahkota misalnya. Saksi mahkota tuh nggak akan bisa diterapkan kalau peran dia cukup berat di situ kan seperti itu. Jadi sekali lagi belajar masalah reserse penyidik ini ya kita terima kasih ada rekan penasihat hukum, ada pengacara dan kita juga belajar penyidikan itu di Megamendung. Polisi malah ada yang belajar di Jerman Barat, ada yang belajar di FBI. Jadi kalau dibawa seperti yang katakan Bu Elida tadi juga, itu status tersangka dicabut, laporan polisi nggak bisa. RJ yang luar biasa ini itu kan SP3-nya minta penetapan pengadilan. Nah kalau P21 kemudian sudah minta penetapan pengadilan, apa pengadilan bisa menerima berkas ini sampai sidang? Apa dibuka sendiri? Pra peradilan nggak bisa. Justru SP3 yang luar biasa ini SP3 dalam RJ tadi beda dengan SP3 dalam penyidikan tindak pidana di luar yang RJ ini seperti itu. Jadi Pak Ugro tetap berpendapat bahwa ketika satu tersangka saja dicabut, maka LP-nya juga harus dicabut semua. Yang dicabut LP-nya, mau bukan tersangka, mau 2, mau 3, mau 4. Jadi sebetulnya dalam persiapan RJ itu berkas perkara sudah lengkap, sudah mau disiapkan dikirim ke kejaksaan pertama kali. Nah, kalau terlapor tidak menyatakan akan minta RJ, penyidik menawarkan, apakah ada RJ? Mungkin lupa terlapor nih. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Terlapor membuat surat kepada penyidik, saya minta RJ. Nah, penyidik akan memanggil semua pelapor, terlapor, penasihat hukumnya, saksi dari penyidik atau pembantu penyidik, penyidik pembantu. Nah, terus dibicarakan situ, bikin kesepakatan nih. Oke, 7 hari ya. Udah disepakati. Nah, kemudian setelah disepakati, pelapor mencabut laporan polisi.
Nah, setelah dicabut laporan polisi 3 hari, SP3 3 hari loh, sudah diserahkan ke jaksa dan juga ke pengadilan minta penetapan. Jadi udah selesai itu. Tapi kalau kesepakatan dalam 7 hari tadi tidak tercapai, penyidik membuat berita acara bahwa RJ tidak tercapai, kemudian berkas mungkin dalam tempo 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam bersama berita acara RJ yang gagal tadi dikirim ke jaksa. Jadi tidak makan waktu sampai 1 tahun atau lebih dari 6 bulan. Berkas perkara pencemaran nama baik atau fitnah 2 bulan selesai seperti itu. Tidak bertele-tele seperti sekarang ini. Saya tambahkan ya. Hukum itu apa berbuat apa dan siapa berbuat apa. Tanggung jawab diri sendiri hukum itu. Walaupun kita pasal yang sama, undang-undang yang ini yang sama. Jadi kalau kita sendiri, masing-masing kita itu bertanggung jawab tentang hukum yang kita langgar gitu. Walaupun satu LP. Walaupun satu LP. Jadi itu konteks dasar hukum. Siapa berbuat apa. Jadi walaupun satu LP, yang dicabut kan bukan LP yang dibatalkan. Yang dibatalkan itu tersangkanya. Nih, saya maafkan kamu, udah Pak Polisi, maafpun kita para pihak kalau polisi tidak ikut dalam memenuhi atau mengabulkan juga tidak. Jadi semuanya keterkaitan sesuai dengan RJ itu sendiri. Kalau di kejaksaan namanya ada SKP 2. Jangan kayak gitulah kau. Oke.